Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah karena di bulan Ramadan ini kita bisa kembali bersua untuk yang ketiga kalinya di sesi konsultasi waris secara gratis edisi spesial di bulan Ramadan. Semoga waktu kita beberapa menit ke depan itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk raise hand dan nanti akan dibantu oleh operator untuk open mic-nya, dan urutannya sesuai dengan urutan raise hand Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tidak menurunkan gitu ya. Jika sudah raise hand, hadiran nanti akan kegeser ke bawah gitu. Baik, kita berikan kesempatan jika sudah ada yang bergabung dan sudah raise hand, silakan. Bisa open mic-nya dulu. Sudah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas izinnya waktu. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang nenek saya. Nenek saya ini sudah sepuh, tua, dan suaminya udah meninggal dan dia tidak mempunyai anak. Dia mempunyai saudara perempuan. Nah, tapi dia mempunyai anak tiri. Anak tirinya ada 2. Anak tiri itu gimana, Bu? Anak tiri itu dari suaminya, Pak Ustadz. Oh, anak bawaan suami maksudnya. Tapi udah dikasih sayang seperti anak kandung sendiri lah. Baik. Nah, sekarang itu nenek saya kan sudah sepuh, Pak Ustadz. Nah, dalam harta rumah yang 1 tapi luas gitu. Nah, anaknya itu meninggal, Pak Ustadz. Anaknya meninggal. Nah, tapi mempunyai cucu-cucu kan, Pak Ustadz, cucu-cucu tiri. Anak tirinya berapa tadi? Anak tirinya 2, Pak Ustadz, A dan B. Laki atau perempuan? Laki semua, Pak Ustadz. Oke, terus? A dan B. Saya ini selaku cucu tiri dari yang A. Gitu. Terus nenek ini masih hidup berarti? Masih hidup, sepuh, dan saudaranya tadi berapa? Saudaranya 1 perempuan. Saudara lakinya nggak ada? Nggak ada. Terus gimana supaya sepupunya nenek masih ada nggak sepupu? Nggak ada juga, Pak Ustadz. Dia nggak punya sepupu? Dia nggak ada sepupu, tapi katanya dia punya keponakan. Katanya keponakan dari kakaknya itu. Katanya kakaknya sudah meninggal juga. Ada kakaknya, tapi tinggal 1 kan, Ustadz. Bukan, nenek ini totalnya berapa bersaudara? Katanya ada 3. 3 itu berapa laki, berapa perempuan? 2 laki, 1 perempuan. 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, nenek saya ini anak ke 2. Ibu lihat layar saya nggak? Iya, lihat. Oke, berarti yang laki-laki ini sudah meninggal. Nah, dia itu mempunyai anak kan, Pak Ustadz ya. Jadi anaknya laki atau perempuan? Dia bilang nggak tahu karena nggak ada, udah nggak apa ya, maksudnya sudah nggak connect gitu. Nah, Pak Ustadz udah jauh kan karena di Jawa, kita di Kalimantan, jadi nggak ada berhubungan lagi gitu. Oke, berarti itu PR-nya cari tahu anaknya. Berarti anaknya saudara dia kan itu sebenarnya? Iya. Berarti kan keponakan tuh. Terus? Nah, kita kan sebagai cucu tiri ya, tapi udah kayak cucu kandung gitu, nah, Pak Ustadz. Tapi rumahnya itu milik siapa? Milik nenek apa milik kakek? Nenek. Milik nenek. Oke, terus?
Jadi ini gimana Pak Ustadz supaya tidak menimbulkan persatuan atau perang saudara istilahnya antara A dan B dan C biar adil merata tuh. Gimana maksud saya kan dijual aja semua mumpung nenek masih ada, nikmatin atau hibahkan ke siapa-siapa tapi nenek nggak mau dijual karena kalau meninggal aja baru kamu jual gitu gitu kayak gitulah Pak Ustadz. Oh, Pameran. oke. Baik, cukup insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, kalau ditanya siapa ahli warisnya, ini kan masih simulasi ya. Simulasi. Kalau misalkan ini nenek ini meninggal, maka yang akan menjadi ahli warisnya itu hanya saudari perempuannya, kandung. Dan ini nanti dicek, saudari perempuan kandung ini jatahnya setengah karena cuma satu. Jadi PR-nya nanti si cucu-cucu tiri nenek itu cari nih si saudara si berarti ini sepupunya mereka ya dari beda ini. Jadi kalau nenek masih punya keponakan, di sini ada keponakan laki, dia itu dapat. Atau kalau keponakannya sudah meninggal punya anak laki itu dapat. Gitu. Atau tadi saya suruh cari jalurnya sepupu, kalau misalkan nenek ini dia punya ayah dan ayahnya punya saudara laki dan kemudian saudara lakinya ini punya anak. Nah, cari sepupu lakinya nenek di sini atau anak lakinya si sepupu ini gitu. Nah, adapun yang anak tirinya ini bukan bukan ahli waris. Jadi nggak ada urusan ini mereka ini. Mau sudah sangat dekat, mau sudah dianggap cucu sendiri, itu bukan ahli waris. Jadi itu fakta dasar yang harus diterima oleh si cucu-cucu ini. Mereka nggak ada hak sama sekali di situ. Ya, kalau mereka mau tadi pilihannya adalah gitu ya. Yang jelas ini bukan ahli waris gitu ya. Karena nggak ada hubungan nasab sama nenek ini. Ini yang jelas bukan ahli waris. Jadi ini nggak bisa apa? Mau waris gini cucu-cucu tirinya semua Pak Ustadz ya apa ya kayak saya nggak mau maksudnya perang saudara atau gimana karena memang saya tahu sadar diri karena saya nggak ada hak di situ kalau mau nenek menghibahkan gitu maksud saya gitu. Iya, kalau menghibahkan kan kalau nenek mau, kalau enggak kan nggak bisa paksa toh. Iya. Sama aja, saya lihat tetangga saya punya rumah 5, saya bilang tolong 2 rumah kamu kasih ke saya, dia nggak mau ngasih, kan saya nggak bisa marah. Paham kan? Sama aja, kita mau minta harta nenek, nek tolong dong harta nenek kasih ke kami, nenek nggak mau ngasih, ya sudah nggak bisa marah kita. Besok nenek meninggal, ya itu jadi waris, cucu nggak boleh minta. Nah itu kalau mau jalur hibah. Kalau mau jalur wasiat boleh nenek buat wasiat, tapi wasiat itu maksimal hanya 1/3 dari harta nenek. Jadi nenek harus buatkan wasiat kalau saya meninggal, nanti cucu tiri saya itu ada jatahnya 1/3 maksimal. Tapi kalau nenek kasih masing-masing 10 juta ya bisa juga gitu. Intinya gimana? Kalau misalkan nih nenek saya mau jual semua, terus sisakan sedikit aja untuk saudaranya, bagaimana dihabiskan gitu buat dinikmatin, maksud saya dinikmatin untuk sedekah, untuk apa, untuk pahala media gitu maksud saya. Ya boleh, boleh. Yang penting nenek niatnya bukan ngakali waris. Jadi cucunya jangan ngajari neneknya ngakali waris. Oh. Gitu Kalau ya, ngakali waris ya berdosa. Iya ya. Kalau cucunya mau minta aja, nek minta dong kasih ke kami. Kalau nenek nggak mau ya udah, gimana? Iya ya. Jadi saya harus cari jalur nasabnya nenek ke Pak Ustadz. Iya, karena kewajiban kita memberikan itu kepada ahli waris. Itu berapa Pak Ustadz? Ya belum tahu kan, ibu belum ngasih data sama saya. Baik Pak Ustadz. Saya nggak bisa jawab, nggak ada datanya. Misalkan kita nuntut karena maksudnya nuntut gitu kita berdosa juga nanti kan Ustaz? Ya berdosa dong, ibu kan bukan ahli waris. Nggak ada hak ibu di situ, cucu tiri nggak punya hak. Jatahnya 0. Iya, saya sadar Pak Ustadz karena saya juga memang bukan nasabnya kan, jadi saya sadar. Maksud saya mau nyadarkan ke cucu-cucu tiri Ya iya, kasih tahu cucu-cucu yang lain kalian tuh bukan ahli waris. Mereka itu harus paham gitu. Kalau enggak mereka makan harta haram, mengambil yang bukan haknya.
Jadi waris itu bukan berdasarkan sedekat apa dengan mayit. Acuannya bukan itu. Dan yang tadi katanya di Jawa tidak ada kontak. Kalau dia ahli waris, kasih jatah dia. Karena poinnya bukan sedekat apa, bukan seakrab apa. Tapi ada nggak sebab untuk mendapat waris? Kalau di sini ada sebab dia dapat waris, kasih sama dia. Jangan kita ambil jatah dia. Terus untuk mengakali nenek untuk menjual semua terus dinikmatin, disedekah-sedekahkan itu juga kita berdosa Pak Ustadz? Atau itu Yang memang penting harus? dorongannya bukan karena ingin menghindari waris. Oh, Dorongan terbesarnya memang nenek pengen menikmati. Tadi kan sudah dibahasakan, disuruh jual nenek nggak mau jual kan? iya, Jangan dipaksa, nggak bisa kita memaksa. iya Pak Ustadz. Terima kasih. Kecuali nenek mau ngasih, ya itu beda cerita. Kalau nenek nggak mau ya gimana? Nggak bisa kita paksa. Baik Pak Ustadz. Baik, ke penanya berikutnya silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada yang resen? Bisa resen Bapak Ibu kalau mau bertanya? Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini sesuai urutan resen ya. Silakan. Ini mana dulu? Assalamualaikum. Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu ini, yang sesuai urutan. Oke, silakan Ibu. Iya. Begini Pak Ustadz, ibu saya meninggal tahun kemarin. Itu usianya sudah sekitar 74 tahun dan beliau merupakan anak bungsu. Jadi suami, ibu, bapak, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu saudara seayah, saudara seibu, semuanya sudah meninggal. Meninggalkan 3 orang putri, kami sebagai anak-anaknya. Nah, karena masih ada, setelah kami konsultasi ke ustadz yang lain itu, kan masih ada jatah sepertiga lagi nih ustadz ya, yang harus dibagiin. Karena kami bertiga hanya dapat jatah 2/3 dari harta ibu. Nah, kemarin kami sudah mengumpulkan datanya, yaitu anak-anak dari saudara seayah dan saudara seibunya. Itu ada 4 orang anak laki-laki. Coba Ibu cek dulu yang kandungnya berapa ini? Saudara kandungnya ini berapa orang? Saudara kandung ibu sudah meninggal waktu muda. Ya, saya tanya, sebutkan aja dulu berapa, nanti saya tanya kapan meninggalnya. Sebutkan Ya. aja berapa saudara kandungnya. Ada 1, tapi sudah meninggal waktu muda. Dan 1 tidak itu laki meninggalkan atau anak. perempuan? Laki-laki dan tidak meninggalkan anak. Ya, jawab aja kayak gitu. Terus, saudara dia ada lagi nggak yang lain? Nah, yang ada itu saudara seayah. Seayah, laki atau perempuan? Saudara laki-laki seayah ada 2 orang. Yang perempuan ada nggak yang seayah? Saudara seayah yang perempuan ada 2 orang. Berarti yang seayah berapa totalnya? Ada 4. Oke. 4 itu 2 laki, 2 perempuan. Iya. Ibu Ada lagi meninggal saudara tahun seibu. berapa? Apa? Ibunya meninggal tahun berapa nih? Kemarin, Agustus. 2025. Iya. Oke, terus saudara yang seayah yang ini yang udah ninggal di 2025 siapa aja sebelumnya? Itu semua karena ibu saya anak paling bungsu, jadi kakak. Oh, berarti ini ninggal sebelum ibu. Iya, sudah meninggal sebelumnya. Oke, Ibu tolong lihat layar saya. Saya butuh data dari yang ini, saudara seayah ibu. Iya. Lihat yang warna kuning itu. Iya, kelihatan. Saudara laki yang seayah itu ada nggak anak lakinya? Ada. Oke. Berapa anak lakinya? Yang 1 punya anak 1, Ya. yang satunya lagi punya anak 3 laki-laki. Berarti Yang 4. perempuan juga Ini ada. yang saya butuh yang laki aja. Ini lakinya 1, yang satu lagi lakinya 3. Iya. Kayak gini. Iya. Oke.
Sudah? Sudah. Yang seibunya sudah meninggal nggak? Saudara seibu sudah meninggal, tapi anak-anaknya masih ada. Oke, untuk yang seibu itu tidak diperhitungkan anak-anaknya ya. Jadi kita cukup ambil yang ini. Jadi ibu ambil ke ini 3 anak perempuan dan yang 4 ini. Itu ahli warisnya. Iya, Ustadz, Afwan, saya waktu itu membuat kesalahan. Ini waris sudah dibagi. Jadi saya membagi 4 orang yang itu, 4 orang anak laki-laki dari saudara seayah, ditambah lagi 3 orang anak laki-laki dari saudara perempuan seayah. Terus? Pertanyaannya apa? Kan saudara seayah kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Iya. Yang yang saudara laki-laki seayah punya anak tadi 4 orang anak laki-laki itu. Nah, yang saudara perempuan seayah ada lagi anak-anak laki-lakinya tuh 3. Ya. Nah, ini kesalahan kami waktu kemarin. Jadi saya tambahkan 3 orang anak laki-laki dari saudara perempuan seayah. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ini waris sudah kami bagi dan kesalahan ini bagaimana kami meluruskannya? Itu saja, Ustaz. Baik. Kesalahannya ditanggung oleh orang yang berbuat salah. Jadi pilihannya ibu ambil dari sini, kalian nggak berhak, kami mau tarik lagi. Berikan ke sini. Kalau di sini nggak mau ditarik, pakai uang orang yang berbuat salah tadi. Ini jatah kalian kemarin kurang karena kesalahan saya. Tambahi jatah mereka. Itu caranya. Nah. Baik. Kalau menarik kembali itu tidak mungkin karena mereka orang yang tidak mampu, jadi sudah habis uangnya juga. Terus ya sudah pakai jatah uang yang berbuat salah itu. Kalau misalnya saya sepakat bertiga iuran untuk mengambil kekurangan yang dibagikan ke 3 orang itu dibagi ke 4 orang yang tersisa, boleh tidak, Ustadz? Ya boleh. Iya, mungkin itu boleh. saja, Ustadz. Baik. Ya. Ke penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, ini sesuai urutan Bang Udin? Saya Pak. Saya sih di atas sih. Sebentar ya. Sebentar, ini biar dicek operator. Ini siapa dulu yang berhak? Bu Trini, urutan berikutnya Bu Trini. Tolong Bapak Ibu raise hand ya. Kita hanya memilih sesuai urutan raise hand. Jadi yang belum diurutkan raise hand-nya jangan bicara dulu. Ini siapa urutan berikutnya? Bu Trini, yang merasa Bu Trini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Salam warahmatullah. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebelum suami saya meninggal itu membuat surat wasiat ya, meninggal tahun 2015. Saya dan yang meninggal 2015 siapa? Suami. Suami ibu. Ya. Terus? Punya anak 3. 3 laki atau perempuan? Perempuannya 2. Oke. Terus? Dalam surat wasiat tersebut sudah dinyatakan bahwa ada rumah ABC itu untuk anak ABC. Dan itu sudah diserah terimakan ketika suami masih hidup dan memang sudah ditempati atas nama mereka masing-masing. Kemudian yang menjadi permasalahan, ada salah satu rumah yang pertama kali dibeli suami, itu ketika hidup menyatakan bahwa rumah ini dihadiahkan untuk ibu. Ibu itu saya maksudnya, ke anak-anak ya. Dihadiahkan ke ibu gitu ya. Namun sampai suami meninggal itu kan belum balik nama, jadi masih atas nama suami. Yang ingin saya tanyakan, apakah status rumah dan tanah tersebut itu sebagai warisan atau hibah kepada saya? Kalau belum diserahkan ke ibu ya itu masih waris. Ya memang. Ibu tapi memang belum balik nama begitu. Oh iya, dibilang serah terima itu kalau namanya nama ibu. Okay. Ibu kan nggak bisa jual tanah itu kan?
Ya, Nggak bisa ibu jual itu. Bukan punya ibu itu. Itu waris itu. ya, oke, terima kasih. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau saya ingin membuat wasiat, harusnya isinya seperti apa ya, Pak? Gitu. Karena saya bingung ya, apakah kalau misalnya itu harus dalam bentuk properti, apakah uang Terus yang atau tadi yang tanah yang lain gimana itu? Yang tanah yang lain, yang untuk anak-anak. Itu oh, berbeda ya? anak-anak sudah diserahkan ketika suami masih hidup ke anak hibah lah istilahnya, mungkin hibahkan sudah Dan dihibahkan. ini sudah atas nama mereka. Ya, ya, Nah, ya sudah. Oh, kalau ibu mau buat wasiat, yang pertama wasiat itu tidak boleh melanggar syariat. ya. Wasiat tidak boleh melanggar syariat. Apa contoh wasiat yang melanggar syariat? Satu, bentuk pelanggaran terhadap syariat, mau otak-atik waris. Itu nggak boleh. Jadi kalau ibu buat wasiat untuk ngotak-ngatik waris, biasanya yang diotak-atik dari waris itu ada dua, siapa yang berhak dan berapa jatahnya. Nah, jadi kalau ibu mau buat wasiat, ibu nggak boleh nanti kalau saya meninggal yang harus dapat si A ini untuk si B itu nggak boleh. Itu ibu ikut campur urusannya Allah. Nah, jadi kalau ibu mau bikin wasiat, yang penting tidak urusan sama waris. Jadi kalau misalkan karena fala wasiat ahli waris itu tidak berhak menerima wasiat. Bukan penerima wasiat. Jadi kalau mau wasiat ya wasiat untuk amal soleh dan yang lain. Waris sudah ada, Allah yang ngatur siapa yang berhak berapa jatahnya. Jadi ibu nggak usah ikut campur di sini. Dan kemudian jumlah maksimal sepertiga dari harta yang ibu punya. Jadi kalau harta ibu 1 M ya ibu hanya bisa maksiatkan 300-an juta. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Dan kalau bisa ditulis, jangan cuma omongan. Karena omongan tuh nggak bisa dipegang. Walaupun wasiat secara omongan sah, gitu ya. Wasiat secara omongan sah, tapi dia sulit dibuktikan. Biasanya memicu sengketa. Itu Bu. Oke, terima kasih. Begini satu lagi, Pak. Jadi yang tanah dan rumah tadi, itu kami sudah berbincang ke anak-anak. Jadi memang kami akan mengurus balik nama, berarti balik nama ke ahli waris, begitu ya? Ya. Kemudian kalau kami sudah sepakat bahwa tanah tersebut itu nanti akan diberikan ke kedua anak perempuan saya, gitu. Yang laki-laki sudah boleh lah, nggak apa-apa, saya ikhlas begitu. Itu apakah bisa, Pak? Mereka tahu nggak jatahnya berapa? Tahu. Duitnya berapa tahu nggak mereka? Oh, kalau duit. Itu harga rumahnya berapa Bu? Ditaksirnya begitu ya? Iya, coba ditaksirnya berapa? Ditaksirnya kira-kira 1,5 M. Nah, 1,5 M, kasih tahu sama mereka. Ini jatah saya sebagai istri. Ibu jangan ngomong setuju tanpa ibu buka data. Ibu kasih tahu, buka semuanya. Yeah. Nah, jadi istri dapat 1/8, sisa untuk anak-anak. Anak laki 2, perempuan 2, di sini 4, berarti penyebutnya 8, 1, 7 bagi 4 nggak bisa, kalikan 4, 3, 2, 4 kali 7, 28. Berarti istri 4/32, kemudian ini 28 bagi 4, 7 kali 2, 14/32, kemudian ini masing-masing 7/32. Nah, ibu kasih tahu sama anak laki yang mau ibu ambil jatahnya. Kamu punya hak di sini 14/32 dari 1,5 M. Duitmu di situ ada. Kasih tahu sama dia. Dan pastikan, saya biasanya menyarankan transfer dulu duitnya, karena dia itu mau ngomong enggak sama ibunya itu biasa enggak enak, karena ibu itu punya daya tekan. Daya intervensinya orang tua itu besar. Jadi kalau bisa kasih aja duit dulu sama dia. Berarti ini ada jatah kamu 14/32 dari 1,5 M, itu 656 juta. Nah, ini ibu minta orang sedekah 656 gitu. Saran saya masukkan duitnya ke rekening dia, ini 656 juta uang kamu halal. Kamu pakai apapun boleh. Kamu pakai daftar haji furoda, haji plus, kamu pakai umroh, kamu pakai beli mobil baru harga 500 juta halal. Uang kamu bawa. Nanti kalau kamu mau kasih adikmu silahkan. Itu caranya. Berarti itu kan harus dijual. Saya harus nombokin dulu karena saya nggak Ya, punya uang. buka. Ya ibu buka datanya. Duit dia segitu gitu loh. Artinya dijelaskan secara. Iya, jangan hanya sekedar jatahmu situ. Berapa jatah dia? 600 juta itu nggak kecil.
Iya. Nah, kalau ibu mau memberikan jatah ibu ke sini, dia kan berhak juga karena dia sebagai anak. Jatah ibu 4/32. Iya. Itu dia berhak juga karena hibah untuk orang tua dari orang tua sama anak kan sama rata. Jatah ibu cuma 187 juta. Berarti dia berhak juga 187 juta ini bagi 3. Iya. Nah, kalau dibagikan 3 ya dia punya hak juga sekitar 62. Nah, 656 tambah 62 700 juta itu jatah dia di situ. Ibu mau minta uang dia 700 juta. Banyak loh itu. Belum tentu dia setuju itu. Iya. Oke. Gitu. Satu lagi tadi belum dijawab, Ustadz. Apakah dalam surat wasiat itu mesti ada dalam bentuk pembagian ini ya, uang atau properti gitu ya? Yang Kalau penting kan tadi saya bilang tidak urusannya sama waris. Ibu nggak boleh kan ikut campur ngotak-atik waris kan? bukan misalnya saya memberikan wasiat dalam bentuk nasihat gitu, boleh nggak? Oh boleh, boleh. Wasiat itu tidak harus hubungannya sama harta. Suruh anaknya tetap sholat, nggak usah ribut besok bagi warisnya ikuti aturan Allah tuh ya boleh. Itu kan wasiat. Misalnya tidak harus di depan notaris, saya buat. Oh nggak harus, ibu tulis saja. Oke. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Baik, silakan urutan berikutnya. Atas nama siapa urutan berikutnya? Pak Ekon mungkin. Ibu atau Bapak Eko itu? Eko N yang Salam, silakan. Pak, tolong mendekat ke sumber suara, Pak. Suaranya Bapak enggak jelas. Mungkin sinyal ya. Coba ngomong, Pak. Ini Ustaz udah ini Ustaz udah jelas. Oke, ini lebih jelas. Silakan. Ya Ustaz. Jadi gini, waktu orang tua saya masih hidup, orang tua saya itu menjual rumah kediaman kepada adik saya Ustaz. Tapi proses jual belinya itu tidak diketahui oleh saya dan saudara kandung saya yang lain, gitu Ustaz. Terus dan akad jual belinya berdasarkan informasi itu tidak menyebutkan jumlah nominalnya Ustaz, berapa harga rumah itu yang dijual. Tetapi akadnya yaitu adik saya yang dapat rumah tadi itu mencicil sampai dengan orang tua saya meninggal. Qadarullah, bapak saya meninggal 2005 kemarin dan ibu saya 2003 kemarin. Nah, kalau di 2005 apa 2025? Oh, 2025 Ustaz. Maaf. Apa Ustaz? Yang 2025 siapa? Ibu apa bapak? Bapak. Terus Ibu 2000 berapa? 2023, beda 2 tahun Ustaz. Berarti duluan Ibu. Iya, 2000 Ustaz. Terus kalau dari perhitungannya itu sekitar cicilannya itu mungkin nggak sampai 500 juta lah atau mentok 500 juta Ustaz. Sedangkan harga pasaran rumah itu mungkin lebih dari 5 miliar Ustaz, rumahnya itu, rumah kediaman tersebut. Oke. Pertanyaan saya Ustaz, proses jual beli tadi yang digantungkan dengan kematian orang tua saya itu sah atau enggak ya? Itu yang pertama. Terus kalau memang Itu rumah siapa? Rumah ayah atau rumah ibu? Orang tua saya Ustaz, rumah ayah dan ibu lah ibaratnya. Saya nggak tahu tuh komposisi pembagian karena orang tua saya dua-duanya kerja juga Ustaz. Saya nggak tahu ininya komposisi pembangunan kemarin Ustaz. Terus? Pertanyaan saya tadi Ustaz, apakah rumah itu jual beli tadi itu sah nggak menurut syariat muamalah? Kalau tadi saya lihat kan ada posisi digantungkan dengan meninggalnya orang tua saya baru lunas. Terus kalau memang itu tidak sah, apakah itu termasuk dalam arti warisan yang harus kami bagikan kembali Ustaz? Itu pertanyaan pertama dulu Ustaz. Anaknya berapa tadi Pak? Kenapa Ustaz? Anaknya 3 cuman Ustaz. Berapa lakinya? 2, ceweknya 1. Nah yang dapat rumah itu tadi cewek Ustaz. Baik. Anak yang lain dapat nggak? Enggak. Anak yang lain bantuannya cuma hibah Ustaz. Hibah berupa uang. Saya dapat bantuan hibah sekitar 500 juta. Adik saya sekitar ya mungkin sama lah Ustaz. Tetapi bantuan hibah uang Ustaz, bukan rumah kayak gini. Nah, mungkin orang tua saya tadi itu karena melihat anak-anaknya tadi sudah punya rumah, sedangkan adik saya yang cewek tadi belum, makanya tadi proses hibahnya itu dibungkus dengan jual beli yang tadi harganya ya jauh Ustaz, tapi dibungkusnya tadi itu aja Ustaz. Nah pertanyaan tadi saya, kalau misalnya jual beli itu apakah sah enggak kalau digantungkan tadi, sama kalau memang enggak apakah itu masuk dalam harta waris? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Nanti
Ya satu aja Pak. Kalau banyak-banyak nanti nggak bagian yang lain. Oh, enggak, cuma 2 Ustaz. Simpel. Yang pertama, kalau ini kita bicara jual beli harus clear dulu siapa pemilik. Kalau tadi katanya punya ayah dan ibu, berarti kan 50-50 kalau memang nggak jelas. Ya. 50-50. Mereka menjual 50% saham mereka pada rumah tersebut. Nah, kemudian kalau tadi anak perempuan ini baru bayar berapa? 500 juta tadi. 500 juta sekitar Ustaz. Nah, baru bayar 500 juta. Berarti ada 4,5 M. Iya. Nah, 4,5 M itu berarti yang punya 50% punya dia 2,25 kan? Iya. Yang ini punya 2,25. Sudah. Yang pertama, kalau kita bicara jual beli, itu bicara acuan dasar harga pasar. Boleh nggak penjual ngasih harga suka-suka? Boleh, nggak apa-apa. Saya punya barang harga 5M. Saya jual, nih beli deh barang saya 100 juta. Boleh. Cuman permasalahannya, kalau barang ini 5M, saya bilang kamu bayar 100 juta, itu artinya dia beli 100 juta, sedekah dari saya atau hadiah dari saya 4,9 M. Karena kalau bukan dia, harga ini 5M gitu ya. Sehingga di sini kalau dibilang tadi saya membeli kok. Oke, berapa harga belinya? Terserah kata dia. Gini aja. Bagus, biar saya yang bayari 500 juta, rumahnya untuk saya. Pasti nggak mau dia kan? Nah, itu bukti bahwa jual belinya bermasalah. Akal sehat dia saja nggak bisa menerima. Sehingga yang terjadi di sini adalah kamu bayar 500 juta, 4,5 M itu hibah dari kami. Itu bahasanya. Nah, permasalahannya anak-anak yang lain dapat nggak hibah segitu? Kalau enggak, berarti mereka boleh menggugat dan boleh menuntut. Sehingga di sini mereka baru dapat berapa tadi? 500 juta. 500 juta itu berarti kan 250 dari ayah dan dari ibu gitu kan. Sehingga kekurangannya berapa? Saya belum dapat 4M. Tadi kan selisihnya kalau kamu dapat berarti masing-masing kalau sisanya 4,5 M, ini harusnya ya 4,5 M ini itu harusnya kan bagi 3 tuh. Kalau yang 500 kan sudah dapat semua. Berarti yang 4,5 M, 4 miliar 500 juta itu dibagikan ke 3. Harusnya masing-masing 1,5. 1,5 M harusnya. Punya hak mereka di situ. Sehingga kalau ini diambil oleh satu anak dan 2 anak yang lain mengikhlaskan nggak apa-apa. Jadi namanya hak untuk mendapatkan hibah tadi gitu kan. Saya punya hak 1,5 M, ada uang saya di situ. Saya mengikhlaskan, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau saya mau menggugat, boleh saya gugat. Jangan ada bagi waris sebelum hibah itu sama rata gitu. Nah, kecuali Bapak mengikhlaskan 1,5 M ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau saya enggak mau, saya 1,5 hilang begitu saja, enggak. Beri kasih saya 1,5 M gitu. Berarti kamu yang perempuan ini punya utang dia. Berapa utangnya? Utang 3 M. Enggak apa-apa, rumah itu mau kamu pakai enggak apa-apa, tapi kamu punya utang sebesar 3 M, utang kamu bayar. Nanti kalau dia pakai dalih kan dijual ke saya. Kenapa harus kamu yang beli? Saya pun mau membeli rumah 5 M dengan harga 500. Itu bukti bahwa jual belinya cacat. Ya, kalau dia ngekekeh gitu, ngotot, pokoknya saya jual beli gini aja, ngapain harus kamu yang beli? Kan kita sama-sama anak, sama-sama punya hak untuk beli. Saya pun mau keluar 500 juta dapat barang 5 M. Pasti nggak bisa terima akal sehat dia. Karena enak di dia, maka dia bilang begitu. Kalau enak di saudaranya pasti ribut dia. Tapi kalau fair sama-sama 1,5, kamu 500, kita masing-masing udah dapat 500, ada sisa 1,5, 4,5 bagi 3, 1,5 kita semua. Kamu punya utang 3 M ke kami. Kan gitu caranya. Udah Pak? Udah. Pertanyaan keduanya ini simpel Ustaz, mau izin Ustaz. Kan orang tua saya tadi juga dapat
warisan aset dari kakek-kakek saya, Ustaz, dari kakek saya. Tapi pembagiannya itu tidak menggunakan hukum waris, Ustaz. Nah, saya selaku tadi anak yang tertua lah, Ustaz, pengen itu gimana caranya ya orang tua saya itu nggak menanggung dosa karena dia tidak mengikuti hukum waris, malah pembagian waris dari kakek-kakek saya itu pakai hukum adat, Ustaz. Kalau di Sumatera kan biasanya anak tertua laki itu kan lebih banyak, Ustaz, daripada adik cewek ataupun cewek, Ustaz, ataupun anak cewek perempuan yang lebih tua itu biasanya lebih banyak warisannya. Nah, pertanyaan saya gimana caranya, Ustaz, ya saya bisa membersihkan lah harta waris dari Ya kakek-kakek ditaksir, saya. Pak, ditaksir. Ditaksir, Bapak, terus orang tua Bapak menzolimi atau dizolimi, gitu aja. begitu ya. Kalau orang tua Bapak menzolimi, ya keluarkanlah jatah dia. Kalau orang tua Bapak dizolimi lebih aman gitu. Oh, kalau dia sepanjang dia dizolimi berarti saya nggak usah ini aja, Ustaz, ya. Iya, nggak usah dipikirin, aman itu. Iya, karena kan rame nanti, Ustaz, keluarga besar. Iya, kalau posisinya dizolimin kita ini aja lah, sudahlah. Tapi kalau menzolimi itu yang repot karena urusannya hak orang gitu, Pak. Iya, ya, Ustaz. Siap, Ustaz. Baik, Terima kasih, berikutnya silakan. Ustaz. Iya, iya. Nama siapa? Bu Diana. Silakan, Ibu atau Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Minggu lalu saya sudah dibantu untuk perhitungan harta waris Bapak, tapi belum dihitung harta waris Ibu. Bapak saya menikah dengan ibu saya pernikahan kedua, dengan pernikahan pertama sudah cerai mati, putranya 2, putrinya 2. Ibu mau fokus mayitnya perempuan toh? Iya. Ya sudah, fokus Langsung saja aja. ke mayit Baik. perempuannya. Saya udah lupa hitungan yang sebelumnya, jadi nggak usah Baik. Ibu mention. Kalau Ibu Ibu mau saya fokus istri ke kedua. perempuan, Baik, ibu saya istri kedua mendapatkan waris dari bapak saya senilai 50%, 56,25% dari nilai rumah. terus Sebagai istri kedua. terus apa pertanyaannya? Mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak 6, 1 laki-laki, 5 perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 6,7308%, anak perempuan mendapatkan 3,3654%. Sekarang harta waris ibu saya buat anak-anaknya berapa ya Pak Ustadz? Anak dia 6. Betul. Layar saya kelihatan nggak? Iya, Anak dia 6. betul. Ya sudah, ini anak lakinya 2, perempuan 1. Kalau punya masih saudara laki-laki, ibu saya nggak dapat ya Pak Ustadz? Nggak dapat. Jadi Jadi nanti tinggal langsung dibagi ke 6 ini ini 5 kali 1 5 berarti 7 penyebutnya. Itu. Yang penting orang tua beliau nggak ada toh? aja. Nggak ada Pak Ustadz. Ya sudah, seperti itu. Itu aja Pak Ustadz ya. Jadi harta ibu saya yang 56,25% dari nilai rumah dibagi ke 7 ya Pak Ustadz ya. Jadi adik saya laki-laki dapat 2 bagian, yang 5 1 bagian ya Pak Ustadz. Iya, seperti ini. Dikalikan dengan berapa harta beliau. Baik, cukup Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Baik. Jazakallahu khairan. Baik. Yang lain silakan. Siapa? Bapak apa Ibu? Hah? Marino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Ustadz, mau tanya Ustadz. Silakan. Jadi kasusnya begini. Dulu ada satu rumah itu sudah dihibah ke ibu, dari ayah ke ibu. Oke. Lalu sudah dijual karena ayah meninggal. Jualnya kapan? Setelah ayah meninggal tahun 2014. Ayah ninggalnya 2014. Iya, Terus itu sertifikat nama siapa? Nama ibu. atas nama ibu. Waktu hibah itu sudah nama ibu ya? Sudah, itu dari pertama beli. Terus? Lalu setelah ayah meninggal 2014, hasil dari penjualan rumah itu dibelikan lagi rumah Sama ibu. sama ibu. Terus? Sisanya itu untuk beli rumah
untuk kakak yang kedua beli rumah bekas rumah nenek. Oke. Nah, apa namanya? Nah, yang bekas rumah nenek itu ditinggalin sama kakak yang kedua. Nah, saya ini kondisinya saya 4 bersaudara, Ustaz. Berapa lakinya? Laki 3, perempuan 1. Terus? Nah, kakak yang kedua ini dia balik nama rumah itu tanpa persetujuan yang lain. Oke. Dengan alasan waktu itu mau mengajukan pinjaman ke bank. Oke. Terus? Nah, tapi anggapannya dia sudah mendapatkan bagiannya. Oke. Dan yang ketiga pun juga sudah mengambil uang. Waktu itu bilangnya mau beli rumah dan akhirnya tidak dibelikan rumah, dipakai untuk kerja dan kerjanya gagal. Nah, Iya. sementara saya anak paling kecil dan kakak yang pertama itu belum dapat apa-apa. Oke. Sisa harta ada nggak? Udah. Akhirnya dari rumah yang kedua itu dijual lagi, Ustadz. Pindah lagi ke rumah yang lama. Rumah kedua itu yang rumah nenek. Rumah nenek itu ditinggal kakak kedua. Nah, di belakang rumah itu tuh ada rumah atas nama ayah. Nah, sekarang yang ditinggalin tuh rumah itu. Terus? Itu sertifikatnya masih atas nama ayah. Oke. Nah, yang saya mau tanya itu apakah rumah yang dibalik nama itu masih haknya ibu saya? Karena kan waktu itu beli rumah itu kan menggunakan hartanya mama gitu loh. Baik, itu aja. Jawabannya Dan iya, yang- itu haknya mama. Jadi anak-anak yang balik nama tadi perempuan apa laki itu? Laki-laki Nah, yang kedua. anak yang balik nama itu dia hanya pinjam nama. Pinjam nama bukan pemilik. Kan pinjam nama dia doang buat digadaikan. Kalau dia bilang ini untuk saya, punya saya, berarti anak yang lain harus dapat jatah yang sama. Nah, karena anggapannya dia sudah mendapatkan jatahnya karena dia merasa dia kakak laki-laki paling besar gitu, Ustaz. Oh enggak ada. Acuannya bukan masalah kamu paling besar atau kamu paling kecil. Kalau kamu dapat 1M, yang lain harus dapat 1M. Kalau hartanya enggak ada lagi, cuma 1M itu ya 1M bagi 4. Berarti kamu punya utang 750 juta. Itu cara kerjanya. Jadi dia nggak bisa mengatakan harta cuma 2M, terus dia ngambil 1M. Yang penting saya udah dapat jatah saya 1M. Nggak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya kalau harta yang bisa dibagikan ke anak cuma 1M dalam hibah, ya bagi 4. Kamu dapatnya 250. Kalau kamu ambil semua, kamu punya utang 750. Itu utang kamu. Oke. Berarti itu kalau misalkan ibu saya mau hibah, berarti rumah itu bisa dijual dan dibagi rata gitu ya? Iya, bagi rata. Bagi rata tuh berempat berarti ya? Berempat. Nah, oke. Dan rumah satu lagi, Ustadz, yang atas nama ayah, apakah itu menjadi warisan? Oh iya dong, kalau milik ayah ya jadi waris. Gitu. Karena ya memang sertifikatnya atas nama ayah gitu. Iya, kalau punya ayah ya itu jadi waris ketika ayah meninggal 2014 itu. Nah, berarti pembagiannya, Ustadz? Kalau yang mana? Yang punya ayah. Ayah meninggal, Ya. orang tuanya ada nggak? Orang tuanya udah nggak ada. Waktu 2014. Iya. Ya sudah, berarti ibu masih hidup sekarang. Ibu masih hidup, mama saya sekarang. Ya, berarti ada istri, 3 anak laki sama anak perempuan. Betul. Istrinya 1/8, sisa buat anak, laki 1 orang 2, kali 3 6, ini 1, totalnya 7. Nah, sudah ini pas pecahannya, berarti 8, 1, ini 7. Istrinya 1/8, anak lakinya 7 bagi 7, 1 kali 2, berarti masing-masing 2/8. Anak perempuannya 1/8. Jadi rumah itu milik 5 orang. Istrinya punya 12,5%. Anak lakinya masing-masing punya 25%. Anak perempuannya punya 12,5%. Itu pemiliknya. Oke, kalau ya anggapan simulasinya misalkan harga rumahnya ditaksir 2M gitu, Ustaz. Ya tinggal Bapak kalikan aja. Oke. Siap. Cukup? Itu aja, Ustaz. Baik. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Wah iya, penanya Oke. berikutnya silakan.
Bu siapa? Harina, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya ingin bertanya. Suami saya dibantu dengan orang tuanya diberikan hibah sejumlah uang 150 juta untuk uang muka rumah Ustadz, untuk pembelian rumah. Dan juga diberikan pinjaman hutang sebesar 350 juta dengan akad hutang tersebut dibayar secara cicil. Hutangnya Lalu berapa? ada 350 juta Ustadz. Terus? Dibayar secara cicil dan ketika akad itu jika salah satu meninggal suami atau orang tua maka hutang dianggap lunas. Pertanyaannya Ustadz, jika hibah uang muka tersebut dan hutang tersebut diungkit oleh adik-adik ipar saya, apakah hibah dan hutang tersebut itu masuk sebagai piutang atau harta waris? Adik ipar Ibu dapat nggak 500 juta? Ini kan kalau di total 500 juta. Mereka masing-masing dapat nggak 500 juta? Mereka dihibahkan yang lain Ustadz, jadi ada yang seperti kebun, ada yang 500 juta nggak nilainya? sama Ustadz, bisa sama. Ya kalau sama Kurang nggak lebih. usah, mereka nggak boleh ngungkit. Oh gitu. Walaupun misalkan mereka hibahnya bantuannya maksudnya untuk modal kerja atau biaya haji atau misalkan untuk tanah dan kebun itu berarti tidak perlu diungkit gitu juga ya Ustadz ya? Ya hibah kan sama aja. Nanti kalau mereka ungkit yang ini, kita ungkit balik. Kamu kan dapat juga gratis untuk beli kebun. Kamu kan kemarin dikasih duit untuk ini. Kamu kan dikasih duit. Jadi jangan kita pandai ngungkit punya orang, punya kita diungkit marah kita. Oh baik Ustadz, baik Ustadz. Ya bilang aja kalau kamu mau ungkit, besok punya kamu pun kami ungkit, bilang sama dia. Oh siap, baik Ustadz. Berarti yang ada akad tadi Ustadz, jika salah satu meninggal itu dianggap hutang lunas itu bagaimana ya Ustadz? Udah kasih aja, bilang sama ibu, nggak usah gantung-gantung kayak gitu. Ya bisa, Berarti dianggap lunas tuh nggak apa-apa, bisa aja. Cuman nanti kan jadi nggak jelas. Tapi kedua mertuanya sudah meninggal Ustadz. Ya sudah, berarti kan hibah kan. Iya. Makanya saya bilang berarti suami dikasih 500 juta. Nah, yang sana kan adik ipar dikasih juga tadi katanya kan? Iya, dikasih juga Ustadz. Ya sudah, kalau dia dapat 500 juta, kenapa dia ungkit yang 500 juta di sini? Oh, baik Ustadz. Ya kalau nggak apa-apa, tukar rumah kami ini 500 juta, tukar sama kebun kamu gitu. Baik Ustadz. Gitu. Baik, yang berikutnya silakan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Eva, Bu Eva silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustadz, almarhum papa saya meninggal 12 tahun yang lalu dengan meninggalkan 10 orang ahli waris, yaitu ibu saya, kemudian kami 9 bersaudara kandung, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Yang saya ingin tanyakan ini sebelum membagi waris adalah ada harta Ayah yang meninggal tahun berapa tadi? 12 tahun yang lalu, Ustadz, 2012. 2012, baik. Saat ayah meninggal, orang tua ayah masih ada nggak? Tidak ada. Kakek nenek sudah meninggal sebelum itu? Ya, sudah meninggal. Oke. Tadi lakinya berapa? Laki-laki 5, perempuan 4. Oke, terus? Oke. Sebelum membagi waris ini, maaf Ustadz, maaf. Saya ingin. Oke Ustadz. Sebelum membagi waris ini, beberapa aset yang kami miliki Ustadz, sebelum meninggal itu Papa mengamanahkan 3 saudara laki-laki saya untuk mengelola tokonya. Jadi ada 3 toko yang dikelola oleh anak pertama, anak kedua, dan anak keempat. Saat Papa masih ada, uang toko itu disetorkan ke Papa, kemudian Papa memberikan bagian mereka. Jadi seperti mereka menjaga dan mendapatkan bagiannya. Nah, setelah Papa meninggal, bagian itu tidak kembali kepada Mama sebagai orang yang merintis usaha tersebut, tidak ada. Kemudian ahli waris yang lain pun tidak mendapatkan bagian dari yang dihasilkan oleh 3 toko tersebut. Nah, sekarang ini mereka mengatakan bahwa barang Papa sudah tidak ada lagi,
yang ada sekarang adalah barang mereka. Padahal mereka masuk ke sana tidak ada modal apapun, murni ditempatkan oleh Papa untuk mengelola cabang-cabang toko tersebut. Nah, hukumnya itu bagaimana ya Ustadz? Kalau mereka mengatakan bahwa ini sudah tidak ada lagi barangnya Papa, ini semua sudah barang kami, dan kemudian ahli waris yang lain pun tidak merasakan hasil dari toko tersebut selama 12 tahun, dan selama 12 tahun itu mereka menikmati hasilnya masing-masing. Mereka Nah, paham laporan mereka keuangan nggak, Bu? Nah, laporan keuangannya Bukan, mereka paham nggak itu, laporan keuangan? ya itu mungkin ada ya, Kalau mereka mungkin paham, ada. kita bisa jelasin. Udah itu tadi pertanyaannya? Baik. Iya, iya Ustadz itu. Jadi begini. Tolong bedakan dua hal ya, pemilik dengan pengelola. Tidak selalu yang mengelola itu jadi pemilik, dan tidak selalu pemilik yang mengelola. Nah, kenapa tadi saya tanya, mereka paham nggak laporan keuangan? Pemilik suatu entitas, suatu usaha, itu artinya apa yang ada di neraca itu punya pemilik. Nah, artinya yang ke capture di balance sheet toko 1, toko 2, toko 3 itu punya pemilik. Terus pengelola, tadi kan katanya bagi hasil. Bagi hasil itu berarti nanti mereka akan muncul di laporan laba rugi. Makanya bagi hasil itu bicaranya di laba rugi. Ada pembukuan laba di situ. Baik. Dulu kesepakatannya dengan ayah berapa kalau ada laba, berapa untuk pengelola, berapa untuk pemilik. Nah, Ya, oke. artinya ketika pemilik meninggal, status kamu sebagai pengelola ini tadi pemiliknya ayah 2012 meninggal, neraca ini miliknya ahli waris. Seluruhnya ya Ustadz ya, maksudnya ke-10-nya ya. Iya. Nah, mereka salah satu pemegang saham kan. Mereka salah satu shareholder istilahnya. Kamu shareholder di situ sesuai dengan porsi waris kamu. Tapi kamu bukan pemilik 100%. Nah, sehingga hubungannya pemilik dengan pengelola ya tetap berjalan sampai nanti ada RUPS. Kalau misalkan di sini mau rapat para pemegang saham ini, udah deh kita sekarang ganti pengelola atau komposisi pengelola dengan pemilik sepersekian. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba ini saham sudah 100% punya kami, sana nggak ada. Ini kan nggak jalan nalarnya kan gitu. Makanya tadi saya bilang, dia paham nggak sih laporan keuangan gitu loh. Kalau paham cara kerja laporan keuangan kan dia harusnya paham. Kamu itu masuknya di laporan laba rugi. Dan karena dia bukan gaji, kalau dia based on gaji, mungkin dia akan masuk di cash flow, di arus kas, karena di situ ada fixed cost yang akan keluar berupa gaji. Sehingga omset berapapun nanti akan dipotong dengan gaji. Oke, masuk kamu di arus kas dia, karena kepotong gaji. Sehingga labanya bersih untuk pemegang saham. Tapi kan dari awal kesepakatannya dia hanya muncul di laba rugi. Laba gede ya kamu dapat gede, laba kecil. Nah dia berarti kan kita bisa audit kalau kita mau audit. Ini laba wajar nggak labanya? Operasionalnya wajar nggak untuk kategori industri ini? Misalkan profit hanya 30% tuh masuk akal nggak, sehat nggak pengelolaannya, kan bisa diaudit itu jenis toko dan yang lainnya. Makanya kalau dia paham laporan keuangan kan nggak gitu cara kerjanya. Dari mana ceritanya komposisinya bisa berubah? Kan bisa berubah kalau dia tadi sebagai ahli waris atau ada jual beli saham. Nggak ada transaksi jual beli saham di situ. Sehingga kalau dibilang isi toko, aset dan yang lainnya ya tetap pemiliknya siapa? Ownernya lah. Ya. Maling Karena dia mereka namanya, mengatakan, nyolong dia namanya karena itu. maling. Karena mereka mengatakan yang hanya bisa dibagi hanyalah aset tanahnya saja. Kalau aset isi itu tidak bisa. Ini sudah milik kami. Harta barang-barang Papa tuh sudah tidak ada. Nah, karena Paham nggak sih isi asumsi saya neraca? adalah, Makanya saya bilang isi neraca dia paham nggak sih? ya itu memang harus dipertanyakan lagi Ustadz. Mungkin asumsi saya begini Ustadz, karena dalam pengelolaan itu mereka ada mengambil hutang bank untuk tambahan modal.
selama Ya berjalannya mereka 12 kan tahun pengelola, ini. bukan pemilik. Pengelola itu bekerja untuk pemilik. Setiap Oh, jadi keputusan tetap bisnis. seperti itu ya Ustadz ya? Loh, Bu, ibu punya karyawan, terus karyawan ngambil Heeh. utang, tiba-tiba dia bilang ini punya saya. Pecat, Bu. Mm-mm. Pengelola itu kan karyawan. Masa iya dia Oke, ngatur-ngatur oke. kita? Iya. Berkhianat namanya. Kemudian, Kalau ada karyawan kayak gitu, pengelola kayak gitu, berkhianat dia namanya itu. ya oke Ustadz. Kemudian ini Ustadz, harta yang dihasilkan dari 3 toko ini kan sudah ada aset yang bertambah atas nama mereka ya Ustadz. Jadi mereka sudah beli rumah, beli Ya itu mobil, sama, beli itu tanah. turunannya, jatah mereka berapa dari laba itu. Jadi laba ini nanti mau diubah dalam bentuk lain, berubah wujudnya jadi rumah, jadi mobil. Terserah, yang penting di laba itu kalian cuma punya hak 40%. Berarti itu 40% punya kalian, bukan 100% punya kalian. Jadi Laba itu mau bagaimana berubah ada wujudnya, mau berubah wujudnya Hah? jadi mobil, jadi rumah, nggak ada urusan. Kan kamu beli pakai 40% punya kamu kan? Paham nggak? Nih saya punya Jadi perusahaan nih, ini saya punya perusahaan. iya. Perusahaan saya Mm-mm. laba, menghasilkan laba berapa? Per bulan 500 juta. Sudah, kemudian dari laba 500 juta itu sepertiganya saya tahan untuk develop perusahaan, lalu sepertiga nanti untuk saya tarik, sepertiga saya ubah misalkan. Nah, yang berubah wujud dari laba ini ya milik saya. Jadi nggak ada urusan, makanya ini nanti dari perusahaan ini kemudian muncul perusahaan 2, perusahaan 3, aset 1, aset 2, nggak ada urusan. Yang penting ini munculnya dari mana? Oke. Jadi aset ini tetap harus dimasuk sebagai Ya masuk, bagi Bu. waris ya Ustadz? Iya masuk. Oke. Em, Ya salah siapa Bagaimana dia ya cara? berkhianat? Salah siapa dia berkhianat? Salah Hmm. siapa dia jadi orang jahat? Mm-mm. Kan laba bukan 100% Iya. punya dia. Hitunglah itu Iya 12 betul. tahun. Berapa tahun ini? Nah, hitunglah itu. 12 tahun. 12 tahun Ustadz. Ya hitunglah itu. Ya, ya itu yang selama 12 tahun itu 6 ahli waris yang lain tidak mendapatkan apapun gitu dari toko itu. Berarti apakah selama 12 tahun ini harus dihitung juga Ustadz? Iya dong. Oh. Kan start berubah kepemilikannya dari sini. Kecuali yang lain mengikhlaskan, silakan. Munculnya pertanyaan ini kan tandanya nggak ikhlas kan? Kalau ikhlas ngapain Iya, ditanya ke betul. saya? Tanda Ya tidak sudah, ridho. dihitung start 2012 itu. Oke. Kan banyak Oke duitnya itu. Ustadz. Berubah jadi aset apa aja, tanggung jawab mereka. Lebih mudah. Iya, iya Ustadz. Bayar di dunia masih ada duit, harus lepas 10 aset, lepaslah. Besok di akhirat payah bayarnya. Capek puasa, Iya bayarlah Ustadz. pakai puasa. Capek sedekah, bayar pakai sedekah. Capek dia haji umroh, bayarlah pakai pahala haji umroh dia. Susah nanti. Nggak ada di akhirat, nggak ada duit, nggak bisa transfer. Nah, cuman kan orang memilih nanti sayang aset dia gitu. Besok dia yang susah. Iya, iya, iya. Siapa suruh dia Oke. selama 12 tahun jadi orang jahat? Kan salah dia itu. Kok banyak ya? Ya banyak lah. 12 tahun kamu tumpuk makan sendiri, tentu banyak. Iya. Dan Coba yang tiap lain bulan hanya dibagikan. bisa menyaksikan karena setiap kali diungkit kan dia mengatakan bahwa ini sudah asetnya mereka. Kalau Ya mau itu maka saya bagi bilang dia nggak paham tata kelola perusahaan, nggak paham ilmu keuangan, nggak paham fikih muamalah. Banyak yang dia nggak paham itu. Oke. Baik, berarti confirm ya Ustadz, walaupun mereka ada mengambil utang di bank dalam pengelolaan mereka, Loh itu mereka tidak pengelola, merubah. mereka Iya, pengelola. tidak merubah mereka Nah, menjadi mereka pemilik jadi gitu ya. pemilik pun sesuai porsi saham mereka sebagai ahli waris. Mm-mm. Kan nggak bisa Oke, baik. keputusan diambil tanpa izin pemilik. Ini tuh sama aja, kita sebagai shareholder, pemegang saham, kita tunjuk orang, kamu kelola perusahaan saya, dia kelola sembarangan, pecat, masukkan penjara itu. Kan nggak amanah dia namanya kayak gitu. Iya, betul. Baik Ustadz, itu dulu deh Ustadz. Baik, Hanya ingin mengkonfirm itu dulu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu sama-sama. khairan katsiran. Ada lagi? Oke, Bapak Yuliadi silakan. Izin bertanya Ustadz. Ya. Ustadz, ini kami bersaudara ada 5 orang. Kemudian
dari 5 orang ini 3 sudah pernah diberi oleh ibu saya berupa harta. 5-nya berapa laki, berapa perempuan, Pak? 4 laki, 1 perempuan. Oke. Nah, tinggal 2 yang belum sempat diberikan. Tinggal 2 yang belum sempat diberikan. Namun qadarullah ibu meninggal. Iya. Nah, kemudian beliau berpesan sebelum wafatnya bahwa untuk yang kedua orang ini mendapatkan bagian yang belum sempat diberi itu. Nah, yang saya jadi pertanyakan berarti kan ini wasiat ya, Ustaz. Apakah waris sama wasiat ini jadinya gimana, Ustaz, terhadap 2 orang ini? Yang 2 orang ini 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tadi yang baru dapat 3 ya, Pak ya? Yang baru dapat 3 laki-laki semua. Masing-masing berapa yang didapat, Pak? Tidak disebutkan, cuma maksudnya beliau ibu kasih sekian gitu. Tidak ada jumlahnya. Masa ya nggak ada angkanya ini? Yang katanya 3 sudah dikasih. Berapa yang diterima ini? Nah, itu tidak disebutkan, Ustaz. Nah, kami yang 2 orang ini, 1 laki 1 perempuan itu berupa emas 15 gram. Masing-masing atau berdua? Berdua. 15 bagi 2, 7,5. Iya, tapi yang jadi pertanyaan saya, kan anak-anak ini jadi ahli waris, Ustaz. Oke. Nah, sementara itu adalah pembagian yang ibu saya sampaikan sebelum wafat. Baik. Apakah bagiannya artinya yang 2 orang ini, yang 1 laki-laki 1 perempuan ini tetap mendapatkan bagian yang 15 gram itu di luar waris atau sudah termasuk waris? Baik, ini tuh pembahasannya hibah, Pak, bukan waris sebenarnya. Jadi kalau Anda anak di sini dia dikasih tadi misalkan 20 juta. Yang ini dapat 20, Yang ini belum dapat kan? Iya. Nah, Bapak tadi berhak, Pak, ngambil dulu 20. Baru nanti kalau ada sisanya baru bagi waris. Oh, gitu ya. Ya, kecuali Bapak nggak mau ngambil. Kan tadi ada anak yang lain sudah dapat dulu kan sebagai hibah kan? Ada yang 2 ini belum dapat. Iya. Gitu. Jadi mereka punya hak untuk ngambil 20 biar sama dengan hibah yang diterima oleh anak lain. Walaupun ibu saya sudah wafat pelaksanaannya. Iya. Karena saya pernah mendapatkan materi waris, Ustaz, bahwa ahli waris itu kalau tidak berlaku wasiat untuk ahli waris, Ustaz. Iya, ini kita bukan bahas wasiatnya. Wasiat ibu tidak berlaku. Saya tidak masuk dari jalur wasiat kok. Oh, nah. Wah, ini kan saya lagi bahas hibah. Ini sudah dapat hibah. Nggak ada wasiat itu pun ini berhak dapat, Pak. Paham nggak? Saya memang nggak bahas wasiat ibu. Nah. Ini memang jalurnya hibah. Sama kan seperti ada tadi yang kasus Pak siapa tadi yang dapat 4,5 M itu kan? Ada kan 1 anak dapat 4,5 miliar kan? 2 anak lain nggak dapat kan? Boleh dituntut sama mereka itu, Pak. Karena harusnya 4,5 M ini bagi 3 itu. 1,5 miliar itu. Dimakan sendiri sama yang 1 anak, ya mereka boleh tuntut ini. Walaupun nggak ada wasiat, walaupun nggak ada apa. Karena jalurnya bukan wasiat, hibah yang tidak sama rata, Pak. Oh, nah Ustaz. Beda jalur. Clear ya, Pak ya? Clear, Pak. Iya. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Oh iya. Baik Bapak Ibu, itu ya mungkin yang bisa kita bahas. Semoga ada faedahnya. Mohon maaf memang kita tidak bisa terima semua dan kita sudah berusaha ya untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di sesi konsultasi waris secara gratis edisi spesial di bulan Ramadan, baik yang di sesi 1, 2 maupun sesi 3. Dan semoga Allah berkahi waktu kita. Nanti Bapak Ibu bisa share videonya juga kepada keluarga atau yang dirasa memerlukan gitu ya. Itu saja kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.